Poster adalah lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk gambar dan tulisan. Sebagai salah satu adalah kegiatan pertemuan antar petani dan pengusaha di bidang pertanian dalam rangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhammad Fazrul Hidayat Channel. Saya Muhammad Fazrul Hidayat dan di sini saya akan berbagi video-video seputar tentang penyuluh pertanian. Adapun tema video kali ini adalah berkaitan tentang metode dan materi penyuluhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode dan materi penyuluhan pertanian. Metode dan materi penyuluhan pertanian ini saya ambil dari Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2009. Nah, di situ saya ambil berapa yang berkaitan dengan tes SKB CPNS yang saya lalui kemarin, dan saya rasa tidak akan jauh-jauh dari metode dan materi penyuluhan juga kalau uji teknis P3K ya teman-teman. Nah, menurut saya ini adalah materi wajib ya bagi formasi penyuluh pertanian. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Definisi di Permentan 35 tahun 2009, di sini saya ambil beberapa saja karena di peraturan menteri lain juga yang saya bahas sebelumnya ada juga yang sama, jadi saya ambil yang menurut saya pentingnya. Yang pertama ada penyuluhan, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua ada penyuluh pertanian, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua ada penyuluh terampil dan penyuluh pertanian ahli. Penyuluh pertanian terampil di sini digambar melalui itu ya, sketsa di atas ada gambar, adalah penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluh pertanian. Sedangkan penyuluh pertanian ahli adalah penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang penyuluh pertanian. Jadi teman-teman bisa membedakan antara penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli, yaitu ada di mensyaratkan pengetahuan teknis untuk penyuluh pertanian terampil, sedangkan penyuluh pertanian ahli ada di penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis. STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh penyuluh pertanian setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan peserta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Sedangkan rencana kerja penyuluh pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Di sini program penyuluh pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian. Sebenarnya rencana kerja penyuluh pertanian adalah hasil dari program penyuluh pertanian. Nah, adapun perbedaan dari keduanya bisa teman-teman lihat dari gambarnya. Program penyuluh pertanian itu rencana tertulis, sedangkan rencana kerja penyuluh pertanian adalah jadwal kegiatan penyuluh pertanian. Di situ teman-teman bisa membedakan antara program penyuluh pertanian dengan rencana kerja penyuluh pertanian. Materi penyuluhan pertanian adalah bahan dan alat bantu penyuluhan yang disusun oleh penyuluh pertanian dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian. Di sini ada beberapa metode yang saya lihat ada di Permentan nomor 35 tahun 2009 yang menurut saya juga penting, yaitu folder adalah lembaran kertas lepas yang dilipat 2 atau 3 lipatan yang berisi pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk tulisan dan gambar. Yang kedua ada leaflet atau liptan
adalah lembaran kertas lepas yang tidak dilipat 2 atau 3 lipatan yang berisi pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk tulisan dan gambar. Yang ketiga ada flip chart atau peta singkap. Adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang disusun secara berurutan. Bagian atasnya disatukan dengan spiral sehingga mudah disingkap. Yang keempat ada selebaran. Nah, selebaran ini adalah selai kertas yang bisa dilipat, bergambar dengan kata-kata atau tidak bergambar yang mengandung pesan-pesan pembangunan pertanian. Yang kelima ada booklet. Booklet adalah buku dengan jumlah 8-20 halaman yang berisi uraian tentang suatu topik, gagasan atau konsep pembangunan pertanian yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi gambar, foto, tabel, dan ilustrasi lainnya. Yang keenam ada poster. Poster adalah lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk gambar dan tulisan sebagai salah satu media yang populer dan berguna untuk komunikasi visual dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat dengan mudah dibaca dan dilihat. Adapun beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di sini agar memudahkan teman-teman dalam menghafal. Yang pertama ada folder. Di situ ada yang saya tandai dilipat 2 atau 3 lipatan. Folder bisa teman-teman jadikan kata kunci. Folder itu dilipat 2 atau 3 lipatan. Yang kedua ada leaflet atau liptan. Yang saya tandai adalah tidak dilipat 2 atau 3 lipatan. Folder tadi dilipat 2 atau 3 lipatan, sedangkan leaflet atau liptan yaitu tidak dilipat 2 atau 3 lipatan. Yang ketiga ada flip chart. Yang saya tandai adalah bagian atasnya disatukan dengan spiral sehingga mudah disingkap. Yang keempat ada selebaran. Yang saya tandai adalah selai kertas yang bisa dilipat. Yang kelima adalah booklet. Yang saya tandai adalah buku dengan jumlah 8-20 halaman, itulah booklet. Poster di sini yang saya tandai adalah sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat dengan mudah dibaca dan dilihat. Selanjutnya adalah bahan tayangan. Adalah materi penyuluhan berupa lembaran yang digunakan pada OHP atau LCD projector berisi tentang informasi di bidang pertanian yang dibuat secara manual atau menggunakan komputer. Seri foto adalah materi penyuluhan pertanian berupa rangkaian foto-foto yang disusun secara berurutan sehingga menjadi suatu cerita proses kegiatan di bidang pertanian. Sound slide adalah kumpulan slide materi penyuluhan pertanian yang berurutan menjadi satu cerita, kegiatan atau kejadian, disertai dengan komentar suara dan atau tulisan atau teks dalam rekaman yang pembuatannya diprogram dengan komputer dan diputar melalui beberapa slide proyektor. Selanjutnya adalah naskah radio, TV, seni, budaya, dan pertunjukan. Adalah materi penyuluhan pertanian berupa suatu tulisan atau naskah atau skenario yang akan dibacakan atau diperagakan atau ditayangkan dalam siaran radio, televisi, seni budaya, dan pertunjukan. Selanjutnya adalah kartu kilat. Kartu kilat adalah sejumlah kartu lepasan yang berisikan gambar, foto, atau ilustrasi yang disajikan satu persatu menurut urutannya. Bahan tayangan berdasarkan yang saya tandai merah, bisa kita ambil kata kuncinya adalah lembaran yang digunakan pada OHP atau LCD. Yang kedua ada seri foto. Yang saya tandai adalah rangkaian foto-foto yang disusun secara berurutan. Sound slide. Kata kuncinya adalah kumpulan slide materi penyuluhan pertanian yang berurutan menjadi suatu cerita. Yang keempat ada naskah radio, TV, seni, budaya, pertunjukan. Yang saya tandai di sini adalah suatu tulisan atau naskah skenario yang akan dibacakan, diperagakan, atau tayangan dalam siaran radio atau televisi. Kartu kilat. Yang saya tandai adalah sejumlah kartu lepasan yang berisi gambar, foto, atau ilustrasi. Selanjutnya adalah pameran. Pameran adalah kegiatan untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh barang peta, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu dan dalam rangka promosi. Nah, pameran ini yang saya tanya adalah yaitu kegiatan memperlihatkan atau mempertunjukkan, itulah pameran. Konsultasi di bidang pertanian adalah kegiatan memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi di bidang pertanian kepada institusi atau perorangan yang hasilnya dalam bentuk tulisan bersifat konsep. Nah, konsultasi ini adalah memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi.
Kata kuncinya. Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk membahas atau memecahkan masalah tertentu di bidang pembangunan pertanian guna memperoleh kesimpulan. Adapun kata kuncinya adalah pertemuan ilmiah untuk membahas memecahkan masalah tertentu di bidang pembangunan pertanian. Kunjungan tatap muka atau anjang sana dilakukan baik itu secara perorangan petani, kelompok tani, maupun massal. Adalah metode penyuluhan pertanian langsung dengan mendatangi usaha tani petani atau kelompok tani atau masyarakat pertanian dalam membantu mengidentifikasi dan atau pemecahan permasalahan usaha tani serta sosialisasi program pembangunan pertanian. Nah, adapun kata kuncinya adalah mendatangi usaha tani petani atau kelompok tani atau masyarakat petani. Intinya adalah mendatangi usaha taninya langsung. Selanjutnya adalah pengkajian atau teknologi anjuran. Ya, teman-teman bisa lihat dari gambar bahwa adalah kegiatan pengembangan penelitian sebelum dilakukan uji coba lapang dalam kurung kaji terap dari suatu teknologi hasil penelitian yang dilakukan di lahan percontohan. Yang kedua ada kaji terap. Uji coba lapang paket teknologi spesifikasi lokasi atau kaji terap adalah percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh petani sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian atau pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian petani atau dari berbagai sumber teknologi lainnya untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan atau lokasi petani. Nah, maksud dari keduanya ini bahwasanya saling berhubungan. Sedang pengkajian teknologi anjuran itu adalah pengembangan penelitiannya, sedangkan kaji terapnya adalah percobaan teknologinya. Yang satunya adalah pengembangan penelitiannya sebelum dilakukan uji coba kaji terap, sedangkan kaji terap adalah percobaan teknologi pertanian setelah dilakukannya pengkajian atau teknologi anjuran atau uji coba. Demonstrasi terbagi menjadi dua, ditinjau dari materi dan ditinjau dari luasan areal dan pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama ditinjau dari materi. Demonstrasi cara adalah peragaan cara kerja suatu teknologi. Demonstrasi hasil, peragaan hasil penerapan teknologi. Demonstrasi cara dan hasil adalah gabungan peragaan cara dan hasil suatu teknologi. Yang kedua ada tinjau dari luasan areal dan pelaksanaan demonstrasi. Demonstrasi plot atau demplot, peragaan penerapan teknologi oleh petani perorangan di lahan usaha taninya. Demonstrasi yang kedua adalah demonstrasi usaha tani atau demfarm, peragaan penerapan teknologi oleh kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Demonstrasi area atau dem area, peragaan penerapan teknologi secara bersama oleh gabungan kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Yang ketiga, yang keempat adalah demonstrasi unit atau dem unit. Peragaan penerapan teknologi dilakukan oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Adapun demonstrasi cara adalah peragaan cara, demonstrasi adalah peragaan hasil, demonstrasi cara dan hasil adalah gabungan peragaan cara dan hasil suatu teknologi. Yang kedua ditinjau dari luasan areal dan pelaksanaan demonstrasi. Demonstrasi plot adalah peragaan yang dilakukan di lahan petani perorangan. Sedangkan demonstrasi usaha tani atau demfarm, peragaan penerapan teknologi dilakukan di lahan kelompok tani anggotanya. Demonstrasi area adalah peragaan penerapan teknologi dilakukan di gabungan kelompok tani. Sedangkan demonstrasi unit atau dem unit, peragaan penerapan teknologi dilakukan oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Adapun 5T di sini. Yang pertama T-nya adalah temu tugas. Adalah kegiatan pertemuan berkala antar penyuluh pertanian atau antara penyuluh pertanian, peneliti dan aparat pengatur dalam pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usaha taninya. T kedua adalah temu wicara. Adalah kegiatan pertemuan antara petani dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian serta partisipasi dan peran serta petani dalam pembangunan pertanian. Yang ketiga adalah kegiatan temu lapang. Ketiga adalah temu lapang. Adalah kegiatan pertemuan antar peneliti, penyuluh dan para petani untuk saling menukar teknologi informasi sehingga didapatkan teknologi yang akan dikembangkan sesuai potensi wilayah. Yang keempat ada temu karya. Adalah kegiatan pertemuan antar petani untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh petani. T kelima adalah tem usaha.
Temu usaha adalah kegiatan pertemuan antar petani dengan pengusaha di bidang pertanian dalam rangka promosi, transaksi, perluasan pasar, dan kemitraan. Adapun yang bisa kita ambil agar mempermudah penghafalan kita adalah yang pertama, temu tugas adalah kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh pertanian atau antar penyuluh pertanian, penelitian, dan aparat pengatur untuk meningkatkan pelayanan kepada petani. Yang kedua adalah temu wicara, kegiatan pertemuan antar petani dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, temu lapang adalah kegiatan pertemuan antar peneliti, penyuluh, dan para petani untuk saling tukar-menukar teknologi informasi. Yang keempat adalah temu karya, kegiatan pertemuan antar petani untuk bertukar pikiran dalam pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan. Temu usaha adalah kegiatan pertemuan antar petani dengan pengusaha. Nah, selanjutnya adalah widya wisata. Sesuai dengan yang gambar di belakang, berarti ada wisata-wisatanya ya. Adalah kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan widya karya atau karya wisata adalah kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju. Adapun perbedaan dari keduanya adalah widya wisata adalah kegiatan perjalanan bersama untuk melihat suatu penerapan teknologi, sedangkan widya karya atau karya wisata adalah kegiatan perjalanan bersama untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran. Widya wisata itu belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya, sedangkan widya karya atau karya wisata adalah mempraktekkan hasil suatu pengajaran. Mimbar Sersehan adalah kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara kelompok tani dengan pihak pemerintah atau pemerintah daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan, dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan pertanian. Yang selanjutnya adalah kursus tani, adalah kegiatan proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya, yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Sekolah lapang adalah kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipatif aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan di antara anggota kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama sebagai tindak lanjut dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri dan penyuluh pertanian. Kaji tindak adalah pengkajian masalah penyuluhan pertanian dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah, penyusunan rencana kegiatan, serta melaksanakan tindak lanjut pemecahan masalahnya. Perlombaan adalah kegiatan lomba usaha tani untuk menumbuhkan persaingan di antara para petani atau kelompok tani dalam mengejar suatu prestasi yang diinginkan. Karya tulis ilmiah di sini ada banyak ya. Karya tulis ilmiah, tulisan pokok pikiran pengembang dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok. Sedangkan saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan aslinya. Makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif di bidang pertanian. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan. Karya tulis ilmiah itu tulisan pokok pikiran pengembangan dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok. Saduran itu naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan aslinya. Naskahnya yang diubah disesuaikan dengan situasi tapi tanpa menghilangkan atau merubah gagasan aslinya, itu saduran. Sedangkan terjemahan adalah yang dialihbahasakan tulisan orang lain maksudnya. Penulis utama dalam penulisan karya tulis ilmiah itu dalam peraturan menteri itu ada dua. Yang pertama ada penulis utama dan penulis pembantu. Nah, penulis utama ini orang yang memperkarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah. Sedangkan penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data serta menyempurnakan konsep.
Jadi perbedaannya adalah penulis utama itu yang pemilik ide memperkasai penulisan karya tulis ilmiahnya, sedangkan penulis membantu yang hanya memberikan bantuan kepada penulis utamanya, baik itu untuk mengumpulkan atau mengolah data, menganalisa, serta menyempurnakan beberapa konsep dari penulis utama. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman. Semoga teman-teman di tahun ini yang ikut P3K bisa lulus, amin. Dan jangan lupa juga teman-teman coba pelajari lagi di kisi-kisi peraturan Menteri yang lainnya, karena menurut saya itu sangat penting buat teman-teman, karena saya juga berpengalaman dulu ya banyaknya ambilnya di peraturan Menteri, baik itu 47 programa, 67 kelembagaan petani, 52 metode penyuluh pertanian, dan termasuk peraturan Menteri yang ini 35 tahun 2009 berkaitan dengan definisi baik itu metode atau materi penyuluh pertanian. Jadi teman-teman silakan teman-teman belajar lagi dari materi-materi yang saya sampaikan. Kalaupun ada yang untuk video selanjutnya, silakan teman-teman komen di bawah, mau video soal atau kita bahas soal atau kita bahas materi-materi yang berkaitan dengan tes ASN penyuluh pertanian. Silakan teman-teman komen di bawah, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.